Shalom, renungan hari ini berjudul Mengapa Aku Takut Mati? Tidak banyak orang yang benar-benar takut pada kematian sebenarnya, saudara. Yang sering kita takuti itu adalah jalan menuju kematian. Kita takut ketika dokter mengatakan ada penyakit serius. Kita takut kehilangan orang yang kita kasihi. Kita takut memikirkan bagaimana keluarga kita nanti kalau kita mati. Kita takut karena kematian mengingatkan bahwa kita tidak memegang kendali atas hidup kita. Di balik semua ketakutan itu ada satu pertanyaan besar sebenarnya, saudara. Bagaimana jika kematian benar-benar adalah akhir dari segalanya? Karena itu manusia berusaha menghindari pembicaraan tentang kematian. Kita sibuk bekerja, kita mencari hiburan, kita mengejar mimpi, seolah-olah kematian itu tidak akan pernah datang. Namun, Alkitab tidak mengajak kita untuk lari dari kenyataan itu. Paulus berkata di 1 Korintus pasal 15 ayat 55, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Mengapa maut begitu menakutkan? Karena kematian itu sebenarnya bukan bagian dari rancangan awal Allah. Kematian masuk ke dunia ini karena dosa. Maut menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang rusak dalam diri manusia dan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya penyakit membuat kita takut. Itulah sebabnya kehilangan orang yang kita cintai terasa begitu menyakitkan. Kita tahu jauh di dalam hati bahwa dunia ini seharusnya tidak seperti ini. Kita diciptakan untuk hidup bersama Allah, tetapi dosa membawa keterpisahan, membawa penderitaan, membawa kematian. Masalah terbesar kita sebenarnya bukan bahwa suatu hari tubuh kita akan mati. Masalah terbesar kita adalah dosa yang membuat kita berada di bawah kuasa maut. Karena itulah Kristus datang. Yesus tidak hanya mengajar tentang hidup kekal. Yesus masuk ke dalam dunia yang penuh kematian. Yesus menangis di kuburan Lazarus. Yesus merasakan penderitaan manusia. Yesus sendiri mati di kayu salib. Namun kematian, maut tidak mampu menahannya. Pada hari ketiga Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus bukan sekedar mujizat. Kebangkitan Yesus adalah deklarasi bahwa dosa telah dikalahkan, hukuman telah dibayar lunas, dan maut kehilangan kuasanya. Karena Kristus hidup, orang percaya tidak lagi menghadapi kematian sebagai hakim yang mengutuk, melainkan sebagai pintu menuju persekutuan dengan Allah. Itulah sebabnya Paulus dapat berseru syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pengharapan orang percaya bukanlah bahwa kita tidak akan mati, saudara. Pengharapan kita adalah bahwa karena Kristus bangkit, kita juga akan dibangkitkan. Kubur itu bukan tujuan akhir kita. Kubur hanyalah ruang tunggu kita menuju kebangkitan. Karena itu saudara, ketika penyakit datang, ingatlah Kristus telah mengalahkan maut. Ketika kehilangan orang yang kita kasihi, ingatlah bagi orang percaya perpisahan itu bukanlah untuk selamanya. Ketika kita takut memikirkan masa depan, ingatlah bahwa masa depan tidak ditentukan oleh kematian, tetapi oleh Kristus yang telah bangkit. Karena itu di rumah hari ini, cobalah berbicara tentang pengharapan kebangkitan. Bukan hanya tentang sukses-sukses duniawi. Tolonglah anak-anak kita dan keluarga kita untuk melihat bahwa tujuan terbesar hidup bukanlah hidup lebih lama, tetapi mengenal Kristus yang memberi hidup kekal. Ingat saudara, Injil tidak menjanjikan hidup tanpa kubur. Injil menjanjikan kubur yang kosong. Karena Kristus telah keluar dari kuburnya, maka orang percaya tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan kuburnya sendiri. Kematian bukan akhir cerita. Kristus yang bangkit adalah akhir cerita kita. Tuhan memberkati.